Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Sinaga dengan NIM 40122111057. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Analisis Yuridis terhadap ketidaksesuaian pengangkatan anak laki-laki sebagai pewaris marga dalam adat Batak Toba dengan asas bilateral pewarisan menurut KUHP Perdata. Dengan latar belakang, pengangkatan anak laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba melalui mekanisme yaitu manuhur marga. Manuhur marga adalah solusi kultural untuk keluarga tanpa anak laki-laki kandung. Anak yang diangkat secara adat memperoleh kedudukan dan hak seperti anak biologis, termasuk hak pewarisan marga dan harta. Namun, dalam KUHP Perdata, pasal 832 dan pasal 852A hanya mengakui anak angkat yang diangkat secara sah melalui akta atau pengadilan. Hal ini memunculkan konflik antara adat dan hukum nasional yaitu KUHP Perdata, hukum perdata, terutama dalam pengakuan hak waris. Data Pengadilan Negeri Tarutung tahun 2023 menunjukkan bahwa 67% sengketa waris masyarakat Batak Toba melibatkan status anak angkat adat. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1790 K/PDT garing ke 2018 menjadi presiden pengakuan hubungan sosial anak angkat, tetapi belum mengikat secara luas. Ketimpangan inilah yang menimbulkan pertanyaan, apakah keabsahan hukum yang hanya diukur dari dokumen atau juga nilai sosial. Dalam sistem hukum pluralistik, negara harusnya mengakomodasi nilai hukum adat yang hidup dan sah secara konstitusional. Asas bilateral pewarisan dan KUHP Perdata menjamin kesetaraan hak waris dari kedua orang tua, tapi belum menyentuh praktik eksklusif adat pewarisan marga. Ketidakselarasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan konstitusional dan diskriminasi terhadap anak angkat adat. Dalam praktiknya, sistem administrasi dan peradilan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keharusan sosiologis masyarakat adat. Dan yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana konstruksi hukum terhadap pengangkatan anak laki-laki sebagai pewaris marga dalam masyarakat adat Batak Toba ditinjau dari perspektif hukum nasional. Dan yang kedua, apakah praktik pengangkatan anak laki-laki sebagai pewaris marga dalam adat Batak Toba bertentangan dengan asas bilateral pewarisan sebagaimana diatur dalam pasal 832 sampai dengan pasal 852 KUHP Perdata. Dan yang ketiga, apa implikasi yuridis dari keberlakuan hukum adat dalam pewarisan terhadap perlindungan hak waris dan keadilan konstitusional anak angkat dalam sistem hukum nasional. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis secara yuridis konstruksi hukum terhadap praktik pengangkatan anak laki-laki sebagai pewaris marga dalam masyarakat adat Batak Toba berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku. Dan yang kedua, untuk mengkaji sejauh mana praktik pewarisan berdasarkan hukum adat Batak Toba sejalan atau bertentangan dengan asas bilateral pewarisan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 832 sampai dengan pasal 852A ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang tujuan penelitian ketiga yaitu untuk menilai dampak dan implikasi yuridis dari pengangkatan anak secara adat terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak angkat, serta sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional dalam kerangka hukum nasional. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum waris, perdata, dan hukum adat. Dan yang kedua, menjadi dasar untuk membangun teori hukum yang lebih inklusif terhadap hak anak angkat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Dan yang selanjutnya, manfaat penelitian praktis. Yang pertama, memberikan rujukan bagi hakim, notaris, dan advokat menanggapi perkara waris yang melibatkan anak angkat adat agar mempertimbangkan keadilan substantif, bukan hanya legalitas formal saja. Dan yang kedua, menjadi landasan bagi pembuat kebijakan
untuk memperbaiki regulasi tentang pengangkatan anak dan dan hukum waris agar sesuai dengan praktik masyarakat adat dan prinsip keadilan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat adat akan pentingnya legalisasi formal dan pengangkatan anak untuk mencegah konflik hukum di masa yang akan mendatang. Dan yang selanjutnya adalah kerangka teori. Ketiga kerangka teori ini menjadi dasar analisis saya. Asas bilateral digunakan untuk menguji apakah pewarisan marga dalam adat sejalan dengan prinsip waris dalam KUHP Perdata. Pluralisme hukum menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hukum adat dan teori keadilan substantif menekankan bahwa keadilan tidak boleh berhenti di atas kertas, tetapi juga harus dirasakan oleh anak angkat yang telah berkontribusi dalam keluarga secara adat. Yang selanjutnya adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini membantu saya untuk fokus kepada penelitian. Saya menjelaskan siapa anak angkat adat, bagaimana hukum waris formal mengaturnya, dan di mana konfliknya muncul. Dengan mengidentifikasi konsep-konsep ini, saya bisa mengurai persoalan dengan lebih sistematis dan fokus pada titik benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yang digunakan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Dan dua, sifat penelitiannya yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya penelitian ini menggambarkan permasalahan secara sistematis dan kemudian menganalisis konflik normatif antara pengangkatan anak dalam adat dan hukum nasional, serta dampak terhadap perlindungan hak konstitusional anak angkat. Dan yang ketiga, pendekatan penelitian. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pasal-pasal dalam KUHP Perdata, dan yang kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan kerangka teoritis dan mencakup asas bilateral, pluralisme, dan keadilan substantif. Dan yang selanjutnya, pendekatan perbandingan membandingkan penerapan hukum adat Batak Toba dengan sistem hukum nasional dalam konteks pewarisan dan status anak angkat. Dan yang keempat, sumber dan jenis bahannya. Bahan hukumnya yang pertama adalah bahan hukum primer, yaitu KUHP Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahan hukum sekundernya buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersiernya kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum sebagai pelengkap konseptualnya. Yang selanjutnya, orisinalitas penelitian. Penelitian ini mengkaji secara khusus konflik antara pengangkatan anak laki-laki sebagai pewaris marga dalam adat Batak Toba dengan asas bilateral, pewarisan menurut KUHP Perdata, serta implikasinya terhadap hak keperdataan dan keadilan konstitusional anak angkat. Pendekatan ini belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya secara menyeluruh. Perbandingan penelitian sebelumnya, yaitu pertama Rika Hutagalung tahun 2021 dengan judul Pemberian Warisan kepada Anak Angkat Laki-laki melalui Manuhor Marga dalam Adat Batak Toba, hanya menganalisis secara adat dan sosiologis, tidak membahas konflik normatif dan asas hukum nasional. Dan yang kedua, Arman Manurung, ini adalah fokusnya pada hukum waris Islam, tidak relevan dengan adat Batak dan anak angkat. Dan yang ketiga, Lomban Gaul Manik tahun 2021, ini membahas tentang konflik normatif, tetapi tidak secara mendalam pada asas bilateral maupun keadilan konstitusional. Yang selanjutnya, rencana kegiatan. Rencana saya adalah yang pertama, persiapan penelitian, dan yang kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum, dan yang ketiga, analisis bahan hukum dan studi kasus, dan yang keempat, lalu penulisan bab 1 sampai bab 3, dan yang kelima, penulisan bab 4 dan bab 5, dan yang keenam, revisi dan finalisasi naskah, dan yang ketujuh adalah ujian skripsi atau sidang. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada pengucapan kata-kata yang salah atau menyinggung. Sekian dari saya, terima kasih.